Thanks Mike. Selamat siang semuanya. Saya Ari Fadil, Strategic Partner Leader dari tim Global Partnerships Google Asia Pacific. Hari ini saya akan berdiskusi mengenai topik Understanding Your Audience, First Party Data and the Privacy Sandbox bersama Mas Dian Gemiano selaku Chief Marketing Officer KG Media dan Ketua Umum Indonesia Digital Association. Selamat siang Mas Gemi. Selamat siang Mas Ari, selamat siang semuanya. Bagaimana Anda menggambarkan lanskap privasi di Indonesia? Apa yang Anda dengar dari penerbit lain tentang masa depan yang mengutamakan privacy? Contohnya seperti solusi privacy sandbox. Ya, thank you Mas Ari. Data privacy itu topik yang menurut kami lumayan baru di Indonesia, diperbincangkan di area publik ya. Kita cukup tertinggal dari negara-negara yang sudah maju seperti Amerika Utara, Eropa, dan negara tetangga kita Australia. Dan saya tidak hanya membicarakan data privacy di area ya periklanan, tapi data privacy secara general. Bahkan faktanya sekarang setiap hari orang Indonesia itu tidak menyadari bahwa mereka terlibat dalam interaksi-interaksi yang sensitif terhadap data privasi mereka. Dan dari kami di perusahaan-perusahaan media, tentunya kami memiliki kewajiban ya untuk mendidik, mengedukasi, meningkatkan kesadaran akan data privacy tersebut. Karena itu sangat penting ya, terutama dengan perkembangan dunia digital saat ini yang dunia semakin terdigitalisasi gitu ya. Data privacy itu jadi semakin penting untuk diketahui dan penting untuk dipahami juga oleh masyarakat Indonesia. Tapi tentunya di sisi lain, dengan semakin teredukasinya masyarakat Indonesia tentang data privacy, di sisi lain untuk perusahaan media tentunya kita juga ada impact yang cukup negatif terhadap revenue periklanan digital, dan ini harus kita persiapkan juga, harus kita rencanakan juga bagaimana untuk mengatasi hal tersebut. Karena setelah bertahun-tahun gitu, mungkin sudah 1 dekade lebih, ekosistem perikanan digital di dunia secara global itu sudah sangat tergantung dengan yang namanya cookies ya, di mana cookies itu salah satu tools atau salah satu hal yang cukup berbahaya untuk dalam konteks data privacy kita sebagai pengguna internet. Nah, karena kita sudah ketergantungan sedemikian rupa terhadap cookies dan ekosistem perikanan digital sudah terbentuk sebegitu rumitnya dengan cookies di dalamnya, maka ketika semua orang lebih terdidik dengan data privacy, nanti cookies pun nanti makin lama akan hilang dari browser gitu. Jadi ada banyak sekali pekerjaan-pekerjaan terutama di publisher ya, di teman-teman di kami di perusahaan media untuk mempersiapkan apa langkah berikutnya menghadapi perubahan tersebut agar pertama data privacy user kita terjaga, yang kedua bisnis kita pun tetap sustain. Nah, itu mungkin kalau dari perusahaan media yang saya tahu di IDA pun di asosiasi semuanya menghadapi permasalahan yang sama. Nah, terkait privacy sandbox, menurut saya itu adalah alternatif solusi jangka pendek yang harus kita mengerti, yang harus kita kolaborasikan juga dengan teman-teman di Google, dan itu bisa menjadi menurut kami itu bisa menjadi solusi jangka pendek sampai menengah untuk mengatasi tantangan tadi. Tapi dalam jangka yang lebih panjang, saya percaya semua perusahaan media atau publisher harus berusaha mempunyai solusi masing-masing yang lebih mandiri terhadap bagaimana caranya menjaga privasi data dari user kita dan sekaligus tetap menjaga pertumbuhan bisnis media digital, gitu Mas Ari. Baik. Untuk langkah-langkah yang telah diambil oleh KG Media sendiri bagaimana untuk mempersiapkan masa depan yang mengutamakan privacy tadi, Mas Gemi? Apa yang perlu dilakukan penerbit untuk terlibat lebih awal? Ya, di KG Media sendiri kami sudah
sekitar 2 tahun lebih KG Media sudah mulai bereksperimen dengan satu project data privacy. Eksperimen itu selama ini yang kami jalankan adalah tujuannya adalah untuk meningkatkan kapabilitas kita dalam memanage first party data ya, data pihak pertama yang selama ini kita punya banyak sekali tapi tidak pernah dengan serius kita manage gitu ya. Tujuannya adalah bagaimana kita bisa mengoperasikan dan juga mengaktifasi data-data itu agar di satu sisi kita comply dengan apa namanya, dengan peraturan yang ada meskipun peraturannya belum ada, dan di sisi lain data itu tetap kita bisa aktifasi untuk keperluan bisnis yang lebih sustain gitu ya di dunia media dan terutama di dunia digital advertising. Nah, itu yang kita sudah melakukan itu selama 2 tahun terakhir ini. Proyek tersebut ada 3 hal yang kita coba kerjakan di situ, yaitu melakukan perbaikan pada pernyataan opt-in secara legal gitu ya. Itu kita perbaiki agar semua pernyataan opt-in untuk user yang menyerahkan datanya ke kita itu lebih bisa dipertanggungjawabkan, lebih transparan dan accountable. Lalu jumlah pengguna deterministik juga kita tingkatkan, artinya kita pengen lebih tahu user kita itu siapa saja dan seperti apa. Dan kemudian juga yang ketiga yang sangat penting, yang tak kalah pentingnya juga adalah membangun teknologi sendiri untuk memanage itu semua gitu ya. Nah, itu 3 hal tersebut tampak gampang disebutkan tapi sangat susah untuk dieksekusi karena banyak sekali pekerjaan yang harus dilakukan dalam 3 pilar tadi ya, dari sisi hukum, dari sisi dari sisi user dan dari sisi teknologi tadi. Nah, itu semua pekerjaannya banyak sekali dan tidak tidak mudah untuk melakukan itu. Makanya kita mindsetnya itu eksperimen karena semakin sering kita mencoba berbagai approach, semakin lebih cepat kita tahu bahwa apakah approach ini berhasil, approach yang A berhasil atau B berhasil, semakin cepat juga kita belajar. Nah, jadi kalau dari saya mungkin untuk teman-teman perusahaan media atau publisher lain, bagaimana caranya untuk mempercepat ini ya, lebih cepat untuk mengeksplorasi, lebih cepat bereksperimen, akan lebih cepat juga kita untuk belajar dan mengakselerasi kemampuan kita dalam mengelola first party data yang comply dengan data privacy law atau data privacy regulation. Jadi itu yang kita lakukan selama ini, selama hampir 2 tahun lebih ini. Baik. Untuk tantangannya pasti ada ya yang dihadapin selama menjalani project first party data ini. Nah, bisa di-sharing nggak sedikit tentang tantangan itu dan apakah tantangan yang sama kemungkinan besar juga akan dihadapi oleh penerbit-penerbit yang lain? Ya, tantangan yang ada saat ini sangat besar di area operasional. Jadi salah satu beberapa tantangan terbesar kami adalah memperoleh data, mengembangkan teknologi yang memungkinkan kami sebagai publisher untuk mengoperasikan dan mengaktifasi data yang sudah kami collect tersebut. Jadi memperoleh data itu tantangan tersendiri yang cukup menantang karena ada unsur hukum di sana, ada unsur ada unsur keikutsertaan yang voluntary gitu ya dari user, banyak program yang harus dibuat dan di satu sisi lain adalah mengembangkan teknologi yang bisa mengoperate dan mengaktifasi data tersebut secara komersial tanpa melanggar regulasi yang kita jadikan sebagai referensi gitu ya. Jadi tantangan terbesarnya itu dan di luar semua itu yang tadi saya sebutkan, memang challenge terbesarnya itu di eksekusi. Kenapa? Karena kami sebagai perusahaan media itu kami naturally
kami lack of talent gitu ya. Kami kekurangan talent, resource talent yang berpengalaman di bidang data dan di bidang teknologi. Jadi karena kalau kami mungkin perusahaan media yang sifatnya legacy ya, kami tidak lahir dari digital, jadi area talent dan teknologi itu jadi tantangan terbesar karena sekarang kami kesulitan untuk mendapatkan talent yang berpengalaman di bidang tersebut. Baik. Nah, mengenai privacy sandbox sendiri, Mas Jimmy, apakah Kompas atau KG Media pernah terlibat dalam diskusi terbukanya? Kompas Gramedia tentu saja terlibat di privacy sandbox ya, karena kami juga sudah beberapa kali diskusi dengan teman-teman di Google ya. Itu kita ikut serta di GitHub di diskusi tentang privacy sandbox, tapi kebanyakan memang kami observasi. Jadi kami observing the conversation gitu, karena banyak sekali pihak-pihak yang terlibat di sana, dan yang kami harapkan sebenarnya ada semacam konsensus yang lebih konkret dari diskusi tersebut tentang solusi yang paling real dan paling actionable yang bisa dilakukan seluruh ekosistem digital advertising gitu ya. Jadi saat ini kami lebih banyak memperhatikan dan mengobservasi dan masih berharap bahwa solusi itu akan segera istilahnya diketok palu lah sama semua orang setuju gitu ya, bahwa oke, ini pendekatan yang paling fair buat semua orang gitu ya. Baik. Nah, mungkin ini satu pertanyaan yang sifatnya lebih generik, tapi sebenarnya kenapa sih melindungi privacy dan keamanan pengguna itu penting? Apakah ada korelasinya untuk pertumbuhan dan berkelanjutan ekosistem digital ini? Buat kami ya di KG Media maupun saya percaya di publisher lain juga, di asosiasi juga, kami percaya bahwa privacy, keamanan data pribadi itu selalu penting untuk pertumbuhan ekonomi ya. Di luar sekarang ada pandemi, ada krisis gitu ya. Data privacy itu adalah hal yang sangat penting dan harus disupport gitu ya. Dan kami percaya itu penting buat pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena di dunia yang sudah makin terdigitalisasi ini, melindungi data pribadi itu pada intinya, esensinya adalah melindungi kebebasan gitu, melindungi kebebasan pribadi, dan itu kebebasan atau freedom itu adalah hal yang paling penting untuk semua orang di dalam masyarakat global itu untuk bisa mendapatkan akses yang sama terhadap kesempatan untuk bertumbuh gitu. Jadi tanpa kebebasan kita tidak akan punya akses yang sama terhadap either itu pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan yang lain. Dengan kebebasan kita at least kita punya akses yang sama terhadap opportunity di seluruh dunia, dan itu menurut saya itu sangat penting, karena dengan kita punya akses yang sama, orang Indonesia punya akses yang sama dengan orang Amerika, dengan orang di Eropa, di Australia dan sebagainya, maka harapannya ke depannya itu pertumbuhan ekonomi akan lebih balance gitu antar market-market di dunia. Tidak ada lagi yang market mungkin yang lebih menonjol dari market lain. Jadi sangat penting sekali untuk semua orang mendukung dan mempedulikan data privacy ini, karena esensinya adalah equality of access ke opportunity. Itu yang kami percayai. Baik, mungkin ini pertanyaan terakhir ya. Kalau kita bisa simpulkan, apa sih yang telah Anda dan KG Media Team telah pelajarin untuk persiapan untuk masa depan yang akan mengutamakan privacy? Ya, dari kami di KG Media, yang pertama dan yang paling penting adalah kita semua harus mendukung inisiatif pelindungan data pribadi ini. Kita harus dukung itu semua. Itu hal basic yang yang substansial ya.
untuk masa depan yang lebih baik lah ya, untuk masa depan kita semua. Kita tidak pernah meragukan itu bahwa perlindungan data pribadi itu sangat-sangat penting dan esensial. Pelajaran mungkin dari KG Media adalah dari tadi sisi eksekusi. Untuk mempersiapkan masa depan yang penuh yang mengutamakan privasi tadi ya, itu cukup complicated dan cukup rumit karena terkait masalah hukum dan masalah teknologi yang cukup luas gitu ya. Jadi kompleksitasnya itu ada di dua area, antara ranah hukum dan ranah teknologi, dan semuanya itu harus berujung juga di ranah komersial. Jadi apa yang kita pelajari, yang hal terpenting yang kami pelajari di KG Media adalah semakin awal kita memulai, semakin cepat kita belajar, dan kita semakin tahu approach yang paling baik untuk perusahaan kita itu apa. Approach yang paling tepat untuk menjaga sustainability bisnis dan juga menjaga data privacy tadi itu seperti apa. Karena ketika kita memulai untuk bereksperimen, kita mengalami kegagalan gitu ya, kebuntuan, dan itu mempercepat juga kita belajar. Dan dengan begitu kita juga akan lebih cepat juga untuk bisa menavigasi ke depannya itu harus seperti apa. Jadi itu mungkin pelajaran dari sisi operasional yang kami sekarang alami. Pelajaran penting lain adalah bahwa kita sebagai industri sangat-sangat membutuhkan kolaborasi antar sesama stakeholders gitu ya, pemangku kepentingan. Karena tantangan yang cukup besar, perubahan yang cukup signifikan, dan kami rasa dan kami percaya kami tidak bisa melakukannya sendiri. Jadi kolaborasi sangat dibutuhkan dari semua pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, dari pemilik teknologi, dari pelaku bisnis gitu ya, dari pengiklan, media dan lain sebagainya. Semua yang ada di ekosistem itu memang harus bergerak ke arah yang sama demi pertumbuhan bersama. Itu Mas Ari. Baik, terima kasih banyak Mas Dian untuk semua pencerahannya. Yang sudah pasti kami dari Google siap untuk terus berkolaborasi dengan KG Media dan rekan-rekan penerbit lain dalam perjalanan menuju masa depan yang mengutamakan privacy dan demi ekosistem yang lebih baik. Demikian mungkin diskusi kita hari ini. Untuk selanjutnya, saya akan mengajak rekan saya Ferdian untuk topik selanjutnya. Terima kasih.